Ya, oke. Selamat siang semuanya, Bapak-bapak dan Ibu. Nggak ada ibunya ya? Ada ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Oh, ada. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ada Bu Yeni, ada Bu. Langsung muncul ibu-ibu sekarang. Bu Yeni, Bu Irmawati. Oke, baik. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita bertemu dengan wajah berseri-seri di acara webinarnya Gapenri ini. Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini atau kita obrolin hari ini sangat menarik kelihatannya. Saya sendiri sebetulnya pengen ikut sejak mendengar iklannya itu, tapi malah ditelepon Pak Istanto diminta jadi moderator. Jadi ya double-double lah ikutnya. Udah pas lah itu, pas. Ya, jadi Project Production Management ini satu topik yang akan nanti diceritakan, di-sharing oleh sobat kita Pak Dira Nandana dari Tripatra. Dan mudah-mudahan cukup menarik kita, karena sesuatu hal yang baru itu biasanya memang menarik. Nanti tentunya akan digiring kita ini oleh Pak Dira, ngapain sih kita ngomongin begini ini gitu. Kemudian diawali tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah selama ini kita bekerja di Gapenri ini, bekerja di proyek-proyek EPC ini, sudah puas dengan performance kita? Apakah kita sudah puas dengan target sesuai yang diharapkan? Gimana soal target waktu, target biaya, target kualitas? Memang kemarin saya sempat sedikit ngobrol sama Pak Dira, biasanya agak kita tutup-tutup itu. Puas, bagus, gitu. Tetapi tentunya masing-masing kita menyimpan sesuatu yang pengen lebih baik. Nah, di sini juga sering habis anunya berubah terus sih, bohirnya brengsek dan segala macam. Tapi bagi kita orang-orang proyek ini, ya nggak bisa cuma nyala-nyalain, cari solusinya lah kita. Ini nanti yang akan barangkali kita dengar pengalaman dari sobat kita, Pak Dira. Apakah kita punya cara untuk memperbaiki diri itu? Beliau punya pengalaman dan juga landasan teori tentang project production management ini, dan acara ini akan dibawakan dengan sangat santai-santai saja. Janjinya Pak Dira seperti itu. Saya tidak akan kasih kuliah, dan ini juga bukan workshop. Kita sharing aja. Saya akan sampaikan pengalaman saya, ilmu yang saya miliki, untuk dijadikan bahan untuk kita diskusikan. Itu pengantar tentang apa yang kita sampaikan. Kalau tentang Pak Dira Nandana di sini, saya kira hampir semua kita sudah tahu beliau. Sedikit saya sampaikan CV, beliau adalah sarjana teknik sipil ITB, yang puluhan tahun, kalau di CV-nya itu puluhan tahun dia di Tripatra. Sepertinya nggak pindah-pindah, kok kerasan betul ya dia di Tripatra. Ada apa Tripatra? Kemudian menempuh karir sejak dari relatif masuk, kemudian menjadi orang proyek, dan terus dipercaya menangani berbagai proyek EPC-nya Tripatra, sehingga sampai sekarang beliau dipercaya menjadi direktur utama, presiden direktur Tripatra Engineering dan Construction. Beliau berkeluarga dengan 3 anak, tinggal di Jakarta. Saya ingin sedikit menyampaikan aturan main di webinar ini. Jadwal pembukaan sebetulnya 5 menit saja, tapi karena kita terlambat 10 menit, jadi 15 menit. Itu mudah-mudahan kita bisa segera selesaikan omongan saya ini. Kemudian presentasi Pak Dira kurang lebih 45 menit, tanya jawab 45 menit, penutupan 15 menit. Mudah-mudahan cukup, tapi nanti administrator akan memanage waktu ini supaya tidak terlalu molor, ataupun kalau kurang bagaimana cara menambahnya. Kemudian aturan tanya jawab. Pertanyaan harap ditulis di chat room. Jadi di fasilitas Zoom ini ada chat room, dan saya lihat sudah ada yang pada menulis. Saya sendiri dibantu oleh asisten saya. Di situ tertulis asisten moderator. Dia sudah mulai membaca
catatan-catatan, tulisan-tulisan di chatroom, dan dia yang akan juga saya minta langsung apa yang bisa dikomunikasikan supaya kita tidak kehilangan waktu banyak untuk memeriksa pertanyaan, kemudian mencari jawabannya dan sebagainya. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian akan disampaikan ke saya sebagai moderator untuk saya address kepada siapa dan sebagainya. Pertanyaan boleh diajukan sepanjang acara, jadi nggak usah nunggu Pak Dira selesai satu bab atau bagaimana. Apa yang terlintas di kepala kalau mau ditanyakan silakan tanyakan. Kemudian moderator akan mengelola pertanyaan untuk dimintakan respon jawaban dari presenter atau pihak-pihak lain. Oleh karenanya, kalau ada para penanya yang ingin menyampaikan pertanyaan tidak kepada presenter, harap disebutkan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan, sehingga memudahkan saya atau moderator untuk mengelolanya. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua berjalan lancar dan memberi manfaat buat kita semuanya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dira untuk mengambil alih layar ini. Saya akan keluar. Caranya keluar gimana nih? Stop share ya. Oke. Stop share. Tak turun dulu. Sudah ya. Oke. Silakan Pak Dira. Oke, terima kasih Pak Antaseno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Seperti janjinya lewat Pak Antaseno, pengen sharing santai aja ya. Jadi ini bukan kuliah, saya juga tak lebih pintar. Pertama-tama mungkin terima kasih buat GPNRI untuk kesempatan sharingnya ini. Di sini saya juga lihat banyak kawan-kawan yang saya yakin lebih berilmu lah daripada saya. Mohon izinnya Bapak-Bapak, Ibu, kalau mengenai sharing ini. Ini sesuatu yang kemudian kami di Tripatra temukan menarik, bahwa ada sesuatu knowledge baru yang kemudian mulai berkembang di luar sana, yang kemudian di beberapa kesempatan diperkenalkan sebagai mungkin solusi baru yang sedang dihadapi oleh industri ini. Jadi namanya Project Production Management, tadi secara singkat, secara cepat dijelaskan oleh atau disampaikan oleh Pak Antaseno. Oke, saya mulai saja. Jadi ini adalah, kalau kami menyebutnya adalah new era of project management. Lagi-lagi mohon izin buat bapak-bapak yang mungkin sudah sangat paham, sangat fasih sekali soal project management, izin saya untuk menyampaikan ini, nanti kita diskusi setelah ini, silahkan gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan juga dengan cukup menarik, mudah-mudahan. Kalau tidak, mohon maaf dulu. Soalnya saya lihat juga ada beberapa nama-nama yang muncul di sini, kawan-kawan saya yang sudah menjadi dosen, jadi minta izin kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan saya sebaik teman-teman semua menyampaikan materi ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan, yaitu apakah kita semua ini dalam keadaan baik-baik saja? Apakah kemudian industri kita ini, apakah kawan-kawan kita pada saat menjelaskan proyek, apakah kita berhasil dengan baik gitu ya? Oke, kemudian pertanyaannya adalah kinerja kita dalam project delivery kayak apa sih? Sesuai dengan jadwal nggak ya? Kemudian apakah masih sesuai dengan budget? Masih dalam budget gitu ya? Tadi Pak Antaseno juga menyampaikan sesuatu yang kami diskusikan beberapa kemarin, adalah kesulitan saya pada waktu untuk mengumpulkan informasi adalah memang di sini kan memang kadang-kadang reputasi itu menjadi penting bagi kita semua. Rasanya teman-teman kawan-kawan kontraktor juga sadar ya, bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa kita selalu bekerja lebih baik daripada jadwal dan juga sukses dalam mengelola budget. Karena itu akan menjadi menjadi modal untuk kita mendapatkan proyek berikutnya. Oke, saya kasih disclaimer dulu di sini bahwa bahan-bahan yang saya
gunakan adalah bahan yang saya dapatkan dari publikasi dari McKinsey Company. Jadi itu available untuk publik. Jadi McKinsey, kalau ada yang mungkin belum pernah kenal, adalah konsultan di Amerika sana, tapi banyak sekali sudah publikasi mereka di mana-mana yang memang arahnya kepada untuk strategic management. Di situ juga ada dibahas mengenai project dan macam-macam. Dan juga saya ambil dari jurnal dan presentasi dari organisasi yang namanya Project Production Institute. Organisasi ini memang organisasi non-profit yang memang mereka fokus untuk bagaimana memperbaiki atau memperkuat value dari engineering and construction gitu ya, sehingga kemudian akan baik buat ekonomi dan buat masyarakat. Jadi dua bahan utama ini yang saya gunakan sebagai sharing di sini. Sebelum lanjut, saya kasih warning dulu ya. Jadi mungkin kalau melihat slide berikutnya, mohon maaf kalau agak upsetting atau disturbing gitu ya, karena bagi saya penting untuk kita menyadari persoalan yang kita hadapi. Dengan kita menyadari bahwa kita menghadapi persoalan, mudah-mudahan kita juga cukup terbuka pikiran kita untuk mengatasi atau mencari solusinya. Pernyataan statement pertama adalah Global Engineering Construction Industry dalam krisis. Kenapa? Dan ya, walaupun dunia masih akan terus tumbuh, termasuk juga Indonesia, kita juga lihat bagaimana rencana pemerintah macam-macam untuk terus improve Indonesia, memperbaiki infrastruktur, banyaklah kemudian untuk pembangunan-pembangunan yang direncanakan. Namun kalau dilihat ada hal yang sangat mengganggu sebetulnya, bahwa ternyata di sektor kita ini gitu ya, bahwa itu kenaikan productivity itu pertumbuhannya hanya 1% dalam 20 tahun terakhir gitu ya. Padahal construction itu spending sekitar 13% dari total GDP dunia. Kemudian kalau di sini dari analisa yang dilakukan oleh McKinsey, kalau kemudian kita bisa memperbaiki itu, sebetulnya ada 1,6 triliun dolar additional value added yang akan bisa di-create kalau memang dengan higher productivity. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau saya istilahnya kayak wake up call ya, membangunkan kita. Kita bisa bercermin kepada proyek-proyek kita sendiri. Kemudian ada lagi penelitian selanjutnya tentang antara cost dan schedule. Pertanyaannya di sini adalah seperti apa sih performance-nya? Kalau di sini yang dikumpulkan ini kembali juga dilakukan oleh dari publikasi McKinsey dan analisa, itu membandingkan antara mining, infrastruktur dan oil and gas, gitu kan ya. Dot-dot di sana bisa dilihat menggambarkan masing-masing industri. Kesimpulannya apa? Ini yang menurut saya mengerikan. 98 dari proyek-proyek mengalami cost overrun atau delay. Jadi hanya 2%, gitu ya, 2%. Nah, memang jadi dari situ kemudian kesimpulannya juga adalah penambahan biaya itu sekitar 80% dari rencana awal. Keterlambatannya 20 bulan dari target jadwal awal. Jadi apa? Memang kemudian pertanyaannya mungkin bagi beberapa juga saya pada waktu pertama kali katakan, ini kan di sana Indonesia beda gitu kan ya. Mari kita lihat beberapa fakta di Indonesia. Saya tidak bisa mendapatkan angka-angka, tapi saya coba men-sense dari berita saja. Jadi kemudian beritanya juga menarik kan ya, tentang proyeknya yang dicanangkan oleh Pak Presiden molor dari target. Kemudian kalau kita baca juga tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kalau dari tulisannya, dari kalimatnya itu mencerminkan bahwa pencapaiannya itu tidak sesuai dengan rencananya. Kemudian supaya adil gitu kan, saya juga ambil proyek yang memang Tripatra juga terlibat, yaitu Tangguh Train itu mundur ke kuartal 4 2021. Jadi sebetulnya situasi yang dihadapi di dunia itu juga terjadi di industri kita, di kita dan di Indonesia, gitu kan ya. Nah memang makanya seperti tadi mungkin Pak Antoseno juga sudah sharing diskusi yang saya lakukan dengan Pak Antoseno, saya bilang persoalannya memang di Indonesia ini memang karena ini larinya ke arah reputasi gitu ya. Jadi kita kalau bisa kita diskusi negosiasi dengan klien untuk mendapatkan extension of time atau rebaseline, itu dilakukan sehingga nanti pada saat
proyek selesai, kita bisa makanya tadi saya bilang, mohon maaf kalau agak upsetting atau disturbing, adalah kita seolah-olah masuk jadwal, kita seolah-olah tidak mengalami gangguan gitu kan ya. Namun kalau kita jujur dari kontrak awal kita, itulah yang kemudian harusnya kita gunakan untuk merefleksikan situasi proyek atau industri kita. Dampaknya apa? Dampaknya ternyata menarik nih, buat pemilik proyek itu kalau kita baca juga sesuatu yang harusnya tidak menguntungkan situasi ini. Bagi kontraktor, supplier pun juga sama. Ya tadi saya bilang kan kalau ada reputasi bisa loss opportunity, bisa loss profit. Kemudian value dari shareholder juga turun gitu kan. Dan yang penting bagi kita punya reputational. Jadi kita selalu mencoba bercerita atau sharing kepada dunia luar adalah bahwa kita berhasil mengerjakan proyek kita lebih cepat dari jadwal dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita sampai situasi ini? Jadi kalau anekdotnya bahasanya Houston, we have a problem. Unless kita mengakui bahwa kita memiliki problem, sulit bagi kita untuk keluar atau mencari solusinya. Beberapa hal yang kemudian jelas problemnya adalah produktivitasnya stagnan. Ini sesuatu yang kemudian dilakukan penelitian membandingkan antara manufacturing dengan consumption. Ini diambil sekitar, kalau lihat dari sekitar 50 tahun chart ini, kita lihat bagaimana improvement dari manufacturing product naik sedemikian. Mohon maaf Pak Dira, saya intervensi. Saya belum melihat chart atau screen sharing Anda ya. Teman-teman punya di komputer saya. Di komputer saya kok nggak kelihatan nih. Ini semua orang atau hanya Pak Ontoseno? Makanya aku nanya. Semua Pak. Nggak ada. Juga nggak lihat Pak. Nggak ada. Oh, itulah. Dari tadi kita diam menyimak uraian Pak Dira dan lumayan paham juga sih meskipun nggak ada sheet-nya. Tapi lebih baik kalau ada sheet-nya Pak Dira. Oke, sorry, saya keliru mencetnya. Mohon maaf, maklum nih. Nggak pengalaman. Oke. Sekarang harus sudah terlihat. Jadi tadi saya cerita di awal, sekarang mestinya sudah terlihat. Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya tentang are we okay, kemudian tentang apakah kita kinerja kita kayak apa. Kemudian ini tentang referensi yang saya gunakan. Tadi publikasi dari McKinsey dan jurnal presentasi dari Project Production Institute. Kemudian tadi warning yang saya bilang, karena berikutnya memang akan disturbing dan upsetting, terutama buat kita yang kita mungkin diajarkan dari awal bahwa kita harus bangga tentang pencapaian pekerjaan kita masing-masing. Unfortunately mungkin kita harus akuin memang industri kita sedang dalam krisis. Jadi tadi saya cerita juga bahwa bagaimana sebetulnya yang terjadi, walaupun construction itu spend 13% dari GDP dunia, tapi productivity-nya kenaikannya hanya 1% dalam growth-nya 1% dalam 20 tahun terakhir. Terus bagaimana adanya opportunity yang kita miss karena kemudian industri kita productivity-nya sedemikian rendah. Ini juga menggambarkan tentang statistik lah ya, dari tentang pencapaian setiap project dengan masing-masing industri, di mining, di infrastruktur maupun di oil and gas, yang ternyata 98% overrun dan delay, di mana delay-nya bisa sampai 20 bulan, overrun-nya bisa sampai 80% dari rencana awal, yang kemudian dibandingkan juga dengan apa yang terjadi di Indonesia, which is tadi saya share beberapa potongan dari judul-judul berita atau berita yang memang menggambarkan sama, dan ini dampaknya jadi bagi pemilik proyek maupun bagi kontraktor, yang sebetulnya pertanyaannya, jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah kalau pemilik proyek juga tidak mendapat keuntungan, kemudian kontraktor tidak dapat keuntungan, ini industri apa gitu ya. Sementara kalau kita kerja berusaha, keinginannya adalah masing-masing, baik itu pemilik proyek maupun kontraktor dan supplier, semua stakeholdernya mengambil benefit dari pekerjaannya. Tapi kalau begini, apa untungnya kemudian kita masih mengerjakan seperti ini? Gitu.
Kemudian tadi kenapa kita sampai situasi seperti ini? Tadi saya mulai dengan yang tentang productivity yang stagnan. Jadi untuk penelitian yang dilakukan di Amerika itu menunjukkan bahwa untuk manufacturing chartnya bisa kita lihat sangat curam naiknya, sementara construction di bawah. Ini 50 tahun. Berikutnya 50 tahun lagi dilakukan penelitian sama, hampir juga sama. Apakah hanya di Amerika saja? Ternyata tidak. Bahkan juga di Jerman dan di Inggris kira-kira hal yang sama, relatif sama gitu kan. Walaupun sempat terlihat ada chart yang naik, tapi relatif ini akan sama, sementara industri lain punya tren selalu naik. Nah, kemudian pertanyaannya, terus apa setelah tahu itu semua? Terus bagaimana cara kita memperbaiki diri kita? Kita tadi sadar bahwa kalau gitu pertanyaan lah, apa yang kita semua berada di industri ini ya, bahwa pemilik proyeknya juga sebetulnya nggak untung. Sama kan, artinya pada saat kemudian mungkin beberapa teman-teman juga ngalamin pada saat kita mulai merasa terpressure soal jadwal, soal biaya, kita lakukan negosiasi. Artinya apa? Biaya dari pemilik proyek pun pasti akan naik, gitu kan ya. Sementara target mereka untuk segera misalnya mendapatkan return di mana proyek selesai beroperasi, itu pun juga mundur. Jadi mereka akan punya loss opportunity juga di situ. Nah, di dalam salah satu publikasi yang dilakukan oleh McKinsey, mereka itu tahun 2019 Maret mereka punya artikel yang mengatakan judul dari artikelnya adalah tentang 4 ways to improve project delivery. Jadi ada 4 hal yang mereka analisa sebagai bisa mengimprove dari project delivery. Satu, menariknya ya yang tadi sebenarnya sama dengan judul yang dipilih, yaitu project production management, fully digital project, agile front end development, sama advanced analytics, which is bagi sebagian kita mungkin menyatakan, aduh ini apalagi gitu ya, apalagi sebetulnya juga ada satu penelitian yang nanti mungkin beberapa kali pernah ditemukan adalah juga tentang digital. Construction itu sebetulnya termasuk sektor yang paling rendah mengadop digital. Tapi anyway, tidak akan dibahas sekarang. Kita fokus terhadap project production management. Jadi dari 4 cara yang kemudian katanya akan bisa mengimprove project delivery, salah satunya adalah project production management. Pertanyaan sama nggak sih sama project management gitu ya? Karena ada kata-kata yang sama, ada projectnya, ada manajemennya, tapi diselipkan dengan kata-kata production. Jadi project production management. Mari kita coba lihat teorinya dulu nih. Jadi teorinya adalah project management itu terbagi dari 4 era. Ada era 1, era 2, sama era 3. Ini teori yang memang diperkenalkan oleh kelompok yang memang mau mengintroduce yang project production management. Tapi sebetulnya kalau kita baca mirip dengan atau rasanya memang masih cukup cocok, cukup relevan dengan yang kita ketahui. Yang disebut dengan classical management itu sebetulnya di awal lebih kepada bagaimana mendapatkan tenaga kerja lebih banyak. Nanti di slide berikutnya akan sedikit dijelaskan lebih banyak tentang era productivity. Ini memang fokusnya productivity. Kalau era 2 fokusnya predictability. Seperti biasa kan kita sering, jadi kalau kita menghadapi proyek, pertanyaan dari klien gitu kan, oke, jadi tanggal berapa nih tanggal yang kita bisa terima untuk menyelesaikan proyek gitu kan ya. Selalu kita diminta mempredik sesuatu berdasarkan situasinya gitu kan ya. Era yang ketiga, era profitability, yaitu sebetulnya arahnya kepada project production management. Tujuannya berharap bahwa setiap stakeholder di dalam proyek itu akan mendapatkan profit. Jadi kalau kembali lagi di depan gitu ya, salah satunya ada industri yang semuanya boleh dibilang tidak terlalu beruntung. Biayanya nambah gitu kan. Kadang-kadang bahkan kalau kita juga beberapa teman yang biasa dengan turnkey lump sum, kita suka didesak oleh owner untuk mengatakan ya pokoknya terima, itu kan sudah tanda tangan kontrak gitu ya. Walaupun di belakangnya kita biasanya ngedumel gitu ya, mengatakan speknya aja nggak jelas gitu kan, atau mungkin berubah dari awal gitu kan. Kita dikasih bahan untuk kita ikut lelang, tapi informasinya terbatas. Kita mesti menebak sementara informasi yang kita terima terbatas gitu kan ya.
Tapi itu semua yang kemudian menyebabkan kenapa secara umum, apalagi di dalam situasi sekarang-sekarang ini, bahwa mengerjakan proyek makin kompleks, makin sulit, gitu ya. Yang akhirnya tadi kesimpulannya secara statistik bahwa 98% sebuah capital project di dunia itu adalah terlambat dan overrun. Mari kita lihat tentang era 1 productivity. Jadi productivity itu sebetulnya pada waktu itu yang lagi atau yang dilakukan pada saat itu adalah bagaimana mencoba mengelompok-kelompokkan pekerja. Kalau saya boleh izin cerita dengan bahasa yang lebih simpel. Jadi memang arahnya lebih pada spesialisasi. Jadi kayak misalnya kalau mungkin sebelumnya adalah pekerja proyek itu diharapkan bisa bekerja macam-macam. Kemudian kita sudah mulai ke arah craftsmanship gitu ya. Jadi misalnya tukang besinya ya kerjanya besi. Tujuannya apa? Supaya productivity-nya bisa besar sekali gitu kan ya. Itu yang diharapkannya. Jadi fokusnya hanya meningkatkan hasil pekerjaan dari craft worker sebanyak-banyaknya. Cuman kalau kita lihat sekarang pada hari ini, banyak hal yang kita rencanakan tentang productivity juga tidak terjadi. Rasanya juga cukup klasik kepada teman-teman yang terlibat di project. Biasanya kita berikan target kepada satu kru untuk menghasilkan sesuatu productivity, kok yang nggak tercapai juga gitu ya. Jadi niatnya sudah benar, tujuannya sudah benar, tapi ternyata tidak berhasil. Jadi itu sesuatu yang juga menjadi catatan pada waktu pengembangan dari knowledge ini. Kemudian era predictability, yaitu prinsipnya seperti saya bilang adalah mencoba mempredik sesuatu berdasarkan informasi. Jadi selalu membuat basis dari planning. Planning kita, prediksi kita dasarnya ini, sehingga kita harapkan berdasarkan ini dengan catatan gitu kan. Ini saya belum perhitungkan ya, apakah ada kondisi hujan apa segala macam. Jadi kita mencoba membuat satu prediksi dengan asumsi yang sebetulnya asumsinya pun tidak bisa kita kontrol. Kita bilang apa yang terjadi dengan di era predictability adalah sering terjadi klaim untuk percepatan jadwal, atau kita bahkan daripada kita memikirkan pekerjaan, kita menunda perencanaan, kita sibuk untuk melakukan klaim tentang percepatan jadwal, atau bahkan lebih jauhnya lagi kita mencoba mengajukan klaim untuk perpanjangan waktu. Akibatnya kemudian hal-hal demikian itu dimasukin menjadi spesifikasi yang ketat tentang bagaimana harusnya jadwal itu dibuat. Jadi benar-benar governance-nya ditingkatkan, gitu kan, dengan harapan bahwa dengan governance-nya ditingkatkan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang menarik juga poin terakhirnya adalah yang terjadi, jadi di proyek itu juga biasa tuh mengatakan ini jadwal untuk klien, ini jadwal untuk kita, gitu kan ya. Kalau kita punya dua jadwal seperti itu, gimana kita diskusi sama kawan-kawan? Karena terus terusan diingatkan, ingat ya, kalau kita bicara tentang yang untuk kita, untuk yang untuk yang klien lain lagi, gitu kan. Kebayang bagaimana teman-teman kita yang melaksanakan pekerjaan mesti memilih-milih. Saya ke sana ngomongnya pakai jadwal yang ini, saya ke situ ngomongnya pakai jadwal yang itu. Jadi sesuatu yang sebetulnya menambah kerumitan kita sendiri. Pak Dira, interupsi sebentar. Ada permintaan, bisa nggak slide-nya dibikin yang lebih besar penampilannya? Ada peserta yang kesulitan membaca karena terlalu kecil. Ini udah bentuk slideshow sih Pak. Sudah masuk slideshow nih ya? Bukan, tapi yang ditampilin bukan slideshow buat peserta, ini adalah slideshow yang untuk pembicara. Oke. Jadi kalau menurut pendapat ini, ada slideshow yang untuk pembicara, ada slideshow untuk peserta. Milihnya di mana nih ya? Oke, saya coba ya. Ini sudah kelihatan? Sedang proses, ditunggu dulu. Sedang terproses, Pak Dira. Coba kita tunggu sebentar. Kalau begini sudah lebih besar? Belum kelihatan, belum muncul. Belum muncul. Nah, saya coba ulang lagi. Halo amatir ya, mohon maaf. Ya, kita semua belajar, didorong oleh COVID nih kita nih. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah lebih
Baik. Oke. Ini malah yang lebih kecil ya? Enggak. Minta diklik sekali lagi, mungkin belum terproses untuk full screen. Mungkin diklik sekali lagi yang untuk full screen, Pak Dira. Ini kan ada. Ini udah slideshow sih di tempat saya ya. Sebentar, kita coba lagi. Enggak begitu. Saya coba stop share, saya share ulang ya. Oke. Ini masih kecil, masih. Ya, oke, sip, bagus nih. Ya. Oke. Ini bagus. Oke. Ya lupa saya tadi sampai mana. Oke. Sebentar, kita jalankan lagi. Jadi tadi sudah, sekarang ini sebetulnya yang kita sedang alami di project management adalah penggabungan antara era 1 sama era 2. Jadi kita juga melihat bagaimana di dalam keseharian pada saat kita bicara tentang planning, kita bicara mengkaitkan tentang productivity dan kemudian predictability of forecasting gitu ya. Jadi tapi yang menjadi kesulitan umumnya adalah kedua hal itu tidak ada yang cerita bagaimana seharusnya pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi kita lebih sibuk dengan bicara tentang what-nya, tentang when-nya, tapi kita tidak pernah menyempatkan waktu untuk berdiskusi tentang bagaimana how-nya. Oke, jadi era 1 dan era 2 penggabungan ini, itu dia fokusnya planning dan predicting dengan mengecualikan manajemen operasi. Hanya sedikit atau bahkan tidak ada pertimbangan kepada variability atau inventory. Mungkin kembali ini pertanyaannya bagi kita, ini apalagi istilah variability sama inventory. Mari bisa kita lihat di berikutnya. Jadi ini adalah membandingkan antara project management yang diketahui oleh banyak kita so far ya, yaitu yang hijau di atas dengan project production management. Dua-duanya sama, intinya adalah pengen mengontrol biaya waktu dengan cash-nya kita. Kalau di project management pasti lo ada scope and quality, schedule dan resources. Itu yang biasanya kita kelola. Di project production management sebetulnya 3 pertama kalau dilihat agak-agak mirip gitu ya. Kalau memang namanya beda, tentang di sana scope and quality, di sini ada product design, kemudian proses design, ada capacity yang kalau dilihat gambarnya sama, ada gambar orangnya juga di situ. Namun di 2 ke kanan itu adalah inventory sama variability. Bedanya project itu akan di-treat sebagai production system. Mereka punya 5 levers gitu ya, 5 hal yang kemudian mereka anggap perlu dikontrol: product design, proses design, capacity, inventory, dan variability. Dan semua ini didasarkan kepada satu science, yaitu operation science. Yang jadi menarik ini bahwa kemudian ini bukan semata-mata coba-coba, bukan semata-mata trial and error, tapi ada science-nya, ada law-nya, ada basisnya. Itu yang membuat juga waktu kami mulai mengenal lebih lanjut, menarik ini jadi tidak sesuatu yang memang ada ilmunya lah ya. Mari kita lihat tentang variability. Jadi kalau saya mungkin mundur dikit ya, 2 yang kanan saya bicara tentang inventory dan variability. Sebelumnya mungkin kalau inventory, kalau kita seperti sehari-hari yang di proyek, kita bilang inventory, pasti kepala kita langsung menerjemahkan sebagai material stok gitu ya. Namun inventory tidak hanya itu. Jadi inventory itu bisa sesuatu mungkin sama kayak stok, tapi yang mempengaruhi proses berikutnya. Jadi bisa juga artinya inventory itu adalah pekerjaan sebelumnya untuk pekerjaan berikutnya. Dan variability. Variability ini kenapa pengen disinggung, karena sebetulnya kalau dilihat kenapa kita sering tidak bisa mencapai target, itu adalah karena variabel-variabel yang di sini dinamakan dengan variability. Jadi pasti ada. Jadi variability tidak mungkin hilang. Jadi variability bisa macam-macam. Bisa namanya resequencing pekerjaan pun variability. Teknologi baru variability. Teknik baru variability.
Permit juga bisa jadi variability. Semua hal di sini bisa variability. Namun variability itu ada yang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan. Jadi kita bisa lihat kalau yang menguntungkan adalah mengatur ulang pekerjaan, teknologi, kemudian teknik-teknik baru. Tapi yang merugikan, keterlambatan material, ada equipment rusak, kemudian kita harus kerjakan ulang. Itu juga bukan hal yang hal yang tidak pernah dialami. Saya juga pernah mengalami, saya juga cukup yakin kawan-kawan pernah mengalami juga gitu ya. Setelah kita kerja, apapun sesuatu terjadi sehingga kita mengulang pekerjaan. Beberapa hal ciri dari variability adalah variability itu selalu akan menurunkan performance dari production system, ya. Tidak bisa 100% kita eliminate. Gitu ya. Tapi kemudian residual dari variability itu harus di-buffer melalui combination dari capacity sama waktu. Jadi variability dan inventory sebetulnya blind spot, gitu ya, blind spot atau gap yang kemudian bisa mempengaruhi biaya proyek dan durasi proyek. Itulah yang kita alami karena kita tidak berhasil membuat atau mencoba mengendalikan yang namanya variability sama inventory. Kalau kita lihat seperti ini, jadi ilustrasi saja bahwa apa yang kita inginkan biasanya demikian. Di awal kita kita akan selesaikan proyek dengan waktu dan biaya sekian. Kemudian waktu di jalan ternyata apa yang kita perlukan meningkat. Terakhir setelah kita selesai proyek seperti demikian. Jadi itu memang ini menggambarkan dengan konsep yang tadi ada capacity, inventory, dan waktu. Jadi variability itu tidak pernah selalu bisa dihilangkan. Sementara kalau kita ingat pada waktu kita planning di project management yang biasa, itu tidak pernah bicara. Yang bicara tentang bagaimana productivity, bagaimana juga kemudian mungkin mengurutan aktivitas, gitu kan ya, tentang jumlah, tapi tidak pernah masukkan constraint yang mungkin terjadi di lapangan menjadi bagian dari planning. Project dalam pandangan konvensional umumnya begini. Ini dimudahkan saja penggambarannya, gitu kan ya. Ada engineering, ada fabrikasinya dua, harusnya fabrikasi, setelah itu delivery dan instalasi. Jadi pada prinsipnya berurutan gitu ya, seperti demikian. Setelah engineering, fabrikasi, walaupun tidak 100% mutlak seperti demikian, ada overlappingnya, tapi prinsipnya terpisah-pisah. Yang coba diperkenalkan adalah project as a production system. Jadi sama, ada engineering-nya, ada fabrication-nya, ada delivery-nya, ada installation-nya. Tapi dilakukan per each system atau subsystem. Kalau mungkin masih sulit menggambarkannya, saya coba gambarkan dalam bentuk lain. Nah, di sini coba menggambarkan tentang, kalau dilihat bahwa bagian-bagian yang ini itu adalah sebetulnya setiap sistem. Kita bisa, kalau misalnya supaya mungkin ilustrasinya lebih gampang, katakanlah ini misalnya piling installation, gitu kan ya. Di sini kita bisa mungkin bilang bikin fondasinya, gitu kan. Setelah itu mungkin ini mulai bangun pipe rack-nya di atas fondasi. Ini adalah supply flow-nya. Bagaimana kita coba mengatur supaya supply flow-nya lancar. Nah, kalau kita lihat yang namanya stok ini, itu adalah yang namanya inventory, gitu ya. Di sini adalah tentang terjadinya queue, gitu. Queue itu antrian kalau boleh dibilang. Kemudian ini perubahan. Jadi misalnya kalau dibilang stoknya, bisa dibilang ini kan bicara kalau stok bicara sebenarnya kapasitas ya, kapasitas dari orangnya bisa ngerjain. Kemudian ada proses engineering-nya. Setelah proses engineering-nya ada menunggu kan bagaimana kemudian fabrication bisa mulai setelah desainnya selesai. Jadi ini digambarkan dalam seperti ini. Jadi misalnya ini tadi saya contoh misalnya piling gitu ya, kemudian ada piling, mungkin ada setelah piling ada foundation. Tapi kemudian semua harus nyambung nih supaya kemudian proses instalasi di sini di lapangan yang site assembly-nya akan terjadi dengan lancar. Jadi ini yang kemudian mencoba diperkenalkan di dalam project production management. Apakah kemudian tidak diperlukan schedule? Oleh karena itu tetap perlu. Schedule tetap perlu. Jadi schedule akan keluar dengan, jadi ini adalah schedule itu kan selalu demand dan should, apa yang harusnya terjadi, gitu kan ya. Nah itu yang kemudian kalau dari apa yang saya pelajari, saya pelajari juga di sini adalah kemudian dibicaranya cuma mengenai should aja, tapi bagaimana how-nya tidak.
Nah, itu kemudian ditranslasikan bahwa tanggal-tanggal tadi itu akan menjadi production system yang digambarkan dengan tadi lah. Ini hanya notasi untuk menggambarkan proses-prosesnya. Jadi ini akan bicara mencoba mengatur tentang rates dan throughput-nya. Project production management akan fokus terhadap rates, bukan tanggal. Gitu kan ya. Mungkin akan mengganggu, makanya saya bilang mohon maaf sebelumnya tadi bahwa mungkin apapun bahan-bahan sampai ini akan disturbing dan akan upsetting bagi kawan-kawan. Dalam product management ada beberapa pendukungnya. Ada yang namanya project system optimization gitu ya. Ada tentang project production control, production engineering, sama computer aided production engineering. Ini pengembangan lebih lanjut dari production engineering. Namun untuk kali ini saya nggak bahas semuanya. Kita coba fokus kepada yang namanya project production control. Pertanyaannya adalah apakah project production control dan project control sama? Tidak. Project production control bukan project control. Bedanya di mana? Bedanya adalah ini. Project production control akan mencoba merencanakan, mengontrol, sama improve pekerjaan. Sedangkan project control akan lebih fokus terhadap report sama forecast progress. Jadi kalau secara singkatnya, yang sebelah project production control itu adalah dengan basis operation science. Kalau kita ingat yang namanya report sama progress itu, memang akhirnya arahnya accounting ya. Jadi kalau kita kan ingat bagaimana itu digunakan untuk menagih, bagaimana kita juga mencoba merecognize biaya itu menggunakan itu. Gitu kan. Tapi si project control itu tidak membantu kita so far ya. Kalau memang membantu, pertanyaannya harusnya kan proyek-proyek atau kejadian-kejadian tadi tentang keterlambatan proyek atau mungkin juga overrun tidak terjadi gitu kan. Tapi kok terjadi gitu ya. Jadi itulah yang mungkin kalau boleh dibilang digugat oleh knowledge baru ini. Oke, untuk menggambarkan lagi, mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya milestone schedule. Ini tetap harus datangnya dari schedule, dari planning kita. Tapi kemudian penerjemahan eksekusinya adalah melalui project production management. Bagaimana melakukan production scheduling, ada commitment planning, gitu kan, execute kerja dan continuous improvement ini yang kemudian biasanya tidak dilakukan atau kalau dilakukan sangat casual dan tidak ada environment yang mengontrolnya gitu ya. Akan sama selalu. Ini akan sebetulnya juga akan bicara bolak-balik karena dari production system status bisa mengupdate si schedule gitu kan, yang ujungnya larinya kepada business objective. Jadi kalau kita tadi ingat di depan bicara tentang apa yang terjadi dengan penurunan performance pelaku-pelaku di industri ini adalah si company-nya, owner-nya juga tidak happy gitu ya, kontraktornya pun tidak happy, supplier-nya juga tidak happy gitu kan. Harapannya sebetulnya dengan kita bisa mengontrol ini semua, kembali ini akan tercapai. Nah, yang juga sebetulnya cukup menarik di sini adalah bahwa waktu kita apply ini itu tidak berlaku hanya untuk kontraktor saja, adalah bagaimana membawa semua itu ke dalam visibility yang sama gitu kan ya. Jadi pada waktu kita bicara tentang apakah supplier, kita juga perlu mengerti bagaimana production sistemnya mereka, sehingga pada saat terjadi gangguan kita pun bisa memberikan bantuan, karena dan itu semua akan masuk di dalam satu sistem yang sama yang kita gunakan, yaitu project production control. Jadi mana production sistemnya dari vendor, mana production sistemnya dari si company itu tergambarkan. Oleh karena itu spiritnya bahwa bagaimana kita bersama-sama untuk mendapatkan objektifnya kita bersama, yaitu si kliennya juga pengen proyeknya selesai dengan batasan biaya mereka. Kita pun juga pengen hal yang sama. Karena tadi bahwa kalau kita berhasil mengerjakan sesuai dengan biaya, tepat jadwal, juga akan membantu kita dalam hal reputasi. Kemudian kalau mau sedikit lebih jauh lagi menggambarkan tentang yang lebih praktis, mungkin kalau beberapa kawan-kawan yang sudah menggunakannya tentang bagaimana construction work package atau kemudian installation work package. Ini adalah sesuatu yang sudah dicoba dan berhasil oleh salah satu perusahaan minyak dunia gitu kan. Mereka pakai dan berhasil dengan basis ini adalah bagaimana menurunkan dari level 4
bisa langsung diturunkan kepada production scheduling atau bisa diturunkan kepada configuration work packages atau installation work packages yang ujungnya tetap sama di sini untuk menentukan tentang production scheduling, melakukan production planning, execute, dan kembali analytical continuous improvement. Nah, kalau dilihat juga di sini menggunakan kata-kata analytical. Jadi memang yang kalau kita juga ingat sekarang di dalam dunia sekarang ini gitu ya, di mana sekarang mulai banyak sekali tentang digital gitu kan ya, arahnya kepada analytical kan ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang coba dilakukan oleh knowledge ini adalah bagaimana breakdown project menjadi komponen-komponen yang cukup kecil sehingga itu bisa menjadi production gitu ya, jadi production yang akhirnya itu akan meng-create data. Jadi setiap production system itu akan punya data berapa sih sebetulnya misalnya durasi untuk mengerjakan production system itu, kemudian berapa resources yang digunakan. Artinya kita akan punya data yang cukup lengkap untuk bisa dianalisa dan kemudian untuk bisa dipakai improvement kita sendiri. Kalau kemudian saya perhatikan dengan salah satu perusahaan minyak kelas dunia yang sudah mengadop ini, itu juga sebetulnya menarik adalah pada waktu mereka apply ini awal-awal itu hasilnya belum terlalu jauh gitu kan, tapi ternyata dengan jumlah informasi yang mereka miliki dari waktu ke waktu itu makin improve, yang ujung-ujungnya secara nyata memperbaiki performance mereka. Dalam arti mereka dengan ini saya bicara tentang tentang development. Jadi waktu saya bilang oil company bukan pada waktu mereka diproduksi, tapi lebih ke pada waktu mereka mendevelop satu proyek mereka atau plan mereka. Beberapa perusahaan minyak dunia, bahkan yang ada satu perusahaan minyak dunia yang lebih ekstrim lagi, bahwa mereka sudah tinggalkan sama sekali yang namanya Primavera. Bahkan mereka untuk melakukan planning purely mereka hanya menggunakan ini saja gitu kan ya. Itu even startnya pada waktu mereka di exploration. Bagaimana mengatur pekerjaan-pekerjaan misalnya untuk well drillingnya segala macam, mereka gunakan itu gitu kan ya. Nah, yang chart yang saya ambil ini adalah sebetulnya juga digunakan oleh salah satu perusahaan minyak itu di beberapa capital project-nya mereka lah, bahwa mereka juga bahkan sudah bilang bahwa ke depan semua project capital mereka semua harus pakai ini gitu kan ya. Jadi harus pakai project production management. Karena kenapa? Waktu pakai project production management seperti tadi sudah saya singgung, semua pihak, semua stakeholder itu akan ada di platform yang sama. Jadi production yang namanya production system, production planning-nya itu melibatkan semuanya gitu. Jadi visibility bagi semuanya sama. Nggak ada lagi kemudian kecurigaan atau saling tuduh kalau tadi sempat mungkin juga Pak Untersono sebut gitu kan ya, kalau yang kita ngobrol bahwa nanti kita klaim lah bahwa kliennya nggak ngerti kerjaan, oleh karena itu kesulitan yang kita hadapin menjadi cukup tinggi. Gitu. Jadi ini sesuatu yang nyata, yang juga sudah ada bukti bahwa dan proven bahwa mereka berhasil. Jadi mereka punya beberapa trade gitu kan, trade pertama cukup terkenal proyeknya yang kemudian terlambatnya sampai puluhan bulan dan ruginya sampai, atau bukan ruginya, penambahan biayanya sampai billion dollar gitu kan ya. Tapi trend 2 dan trend 3 dipakai ini itu langsung improve. Improve-nya cukup signifikan. Jadi project production management ini adalah usaha holistik untuk memberikan dampak kepada 5 area. Jadi coba membandingkan side by side gitu ya antara project management sama project production management. Tentang standard process mapping, mungkin memang istilah yang digunakan adalah tidak terlalu familiar gitu ya. Secara umum memang project management nggak pernah kan mencoba apapun yang namanya standar gitu ya. Mereka lebih banyak menggunakan misalnya istilahnya productivity gitu ya. Productivity ini berapa gitu kan, dimasukin durasinya berapa, kontennya berapa, oleh karena itu durasinya sekian. Sedangkan kalau untuk production management itu setiap item itu akan coba dioptimalkan. Jadi waktu pertama akan menggunakan standar production system, standar production plan. Kemudian setelah berjalan akan informasi-informasi yang masuk itu akan dipakai untuk mengimprove gitu kan. Jadi akhirnya kemudian satu organisasi akan punya
boleh dibilang standar dari production delivery-nya lah. Jadi misalnya dari rata-rata ternyata kita bisa kerjakan item itu sebetulnya untuk size sekian hari gitu ya. Kalau sudah sampai ke level itu kan akan lebih mudah buat semua orang untuk merencanakan pekerjaannya. Production scheduling. Kalau kita lihat juga production scheduling, memang kita juga dengar bahwa di project sering sekali diturunkan lah dari baseline menjadi mungkin jadi 3 monthly look ahead schedule atau kemudian jadi weekly schedule dan segala macam. Cuman keseringannya kalau saya perhatikan, karena ini juga kemudian saya nilai atau saya observe kembali, saya ukur kembali di proyek-proyek preparation ini, misalnya ngomong kepada proyek, kepada teman-teman di lapangan tentang seperti apa pegangan yang mereka pegang. Jadi memang lebih banyak itu setelah dibuat tentang weekly plan, simple kan, targetnya berapa, sekian, dan diserahkan kepada superintendennya, dialah yang kemudian akan mencoba berupaya supaya kemudian bagaimana caranya. Dan bagaimana caranya tidak pernah kelihatan. Beda dengan di production schedule yang di sebelah untuk proyek itu akan didetailkan gitu kan ya. Yang sebetulnya juga menarik adalah pada waktu menyusun production plan itu tidak dengan planner, tapi kepada si pelaksana di lapangan. Karena teman-teman yang di lapangan lah yang mengetahui persis constraint yang mereka hadapi. Jadi mereka yang akan mengetahui misalnya, oke, untuk masang ini saya perlu sekian hari gitu kan. Ya dimasukkan saja. Dan tidak perlu juga terlalu banyak diperdebatkan tentang sekian hari. Nanti pada waktu proses monitoringnya akan kelihatan apakah itu kurang atau itu ternyata bisa lebih baik. Dan karena seperti saya bilang, karena pemotongannya tadi akan menjadi sedemikian kecil-kecilnya sehingga sehingga kemudian pengulangannya akan pasti terjadi. Begitu kita ketahui bahwa ternyata sebetulnya average-nya bisa lebih baik, otomatis kita bisa gunakan di planning berikutnya. Ya. Production planning, jadi kurangnya accountability terhadap target variability. Jadi sama kan, kalau kita lihat tentang jadwal, setelah tidak berhasil, ya sudah gitu ya, tidak berhasil, kemudian yang dicoba adalah mencoba mempengaruhi supaya baseline-nya dirubah agar hasil yang kita capai tadi itu kira-kira masih di dalam baseline yang diterima lah gitu ya. Jadi yang dirubah bukan bagaimana mengerjakan lebih baiknya, tapi adalah bagaimana baseline-nya digeser-geser supaya kemudian nggak dimarahin. Walaupun itu juga kerjasama dengan company-nya sendiri gitu ya. Nah, di dalam production planning itu sebetulnya namanya production dilakukan daily. Bagaimana kemudian kita mencoba mempengaruhi production system atau activity kalau kemudian yang biasa hari kita bilang, supaya kemudian memastikan bahwa apa yang kita plan itu akan terjadi. Ya, jadi itu melakukan secara harian ritmenya. Kemudian execution, ya kalau target yang dikomunikasikan cuma hanya target dikomunikasinya kepada pelaksana sejalan dengan jadwal gitu kan ya. Kalau di dalam project production management itu adalah si pelaksana lapangan lah yang melakukan planning gitu kan ya. Dia bersama-sama kita dan itu melibatkan melibatkan berbagai pihak sesuatu, dan itu dicari bagaimana alignment-nya supaya pasti terjadi gitu ya. Dan continuous improvement yang kalau di project management tidak. Nah, project production management continuous improvement itu terjadi pada saat misalnya daily production meeting, pada saat tidak terjadi bagaimana mengimprove tadi kegagalannya karena alasan ini. Nah, sebetulnya nanti pada waktu kemudian ini setelah dijalankan berulang-ulang, nanti akan kelihatan bahwa misalnya kenapa sih production system itu tidak bisa dipenuhi. Setiap user dari atau user dari production system terkait itu harus mencantumkan alasannya kalau dia tidak bisa mencapai gitu kan. Jadi tujuannya bukan buat menghukum, tapi lebih kepada continuous improvement. Nah, pada saat kemudian itu terkumpul, nanti akan kelihatan menarik bahwa misalnya ternyata di proyek tersebut itu 5 reason utama itu karena beberapa hal, di mana 5 reason utama itu mempengaruhi sekian production system, yang artinya kalau kita bisa improve 5 saja, tidak perlu kecil-kecil, itu sudah akan cepat sekali memperbaiki performance. Jadi
itulah yang kemudian dirasakan cukup menarik bagi Tripatra. Harusnya benar pendekatannya, bahwa memang selama ini kita mencoba memplan sesuatu tapi ya kok miss aja gitu kan. Pada saat miss yang dicari cuman excuse kenapa tidak mencapai, tapi tidak bicara tentang oke, solusinya bagaimana ke depan supaya kemudian kita tidak mengulangi itu. Penyebabnya juga adalah kita tidak punya catatannya, reasonnya apa saja. Nah, ini coba di capture. Jadi tentang Tripatra dan Project Production Management, kenapa sih menarik bagi kami gitu ya? Pertama, ini adalah body of knowledge yang menurut didasarkan kepada satu science. Jadi bukan kepada praktek yang mencoba-coba, tapi benar-benar ada sainsnya, ada teorinya, gitu kan ya. Resultnya proven. Yang tadi saya cerita, satu company yang sudah mencobanya, ternyata dari capital project mereka, train 1, train 2, dan 3, train 1 sama sekali tidak menggunakan ini. Pada waktu mereka punya masalah, mereka coba apply ini, ternyata improve-nya besar sekali. Gitu kan ya. Kalau bagi kami juga ini adalah stepping stone lah, stepping step untuk ke digitalisasi dengan EPC 4.0. Kenapa? Karena semua informasi nanti sudah akan, seperti tadi saya ceritakan tentang bagaimana durasi satu production system, itu kalau sudah sampai masuk di library kami, itu berarti kita sudah lebih jauh lagi ke melangkah ke arah digitalisasi. Kami melihatnya demikian. Sekarang ini kami juga melihat bahwa proyeknya menjadi terlalu kompleks untuk tetap menggunakan cara yang juga masih kami lakukan sampai hari ini juga sih sebetulnya. Tapi sudah juga terbukti bagi kami, kalau mau jujur kepada saya bilang tadi, terhadap pada saat inisiasi proyek dengan pencapaian terakhir, walaupun misalnya kemudian kita juga selamat, tapi sebetul-betulnya itu ada extra effort yang harus dilakukan luar biasa oleh manajemen proyek, mencoba meyakinkan klien, bernegosiasi gitu kan ya, yang kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak gitu ya. Kalau dari statistik sebetulnya lebih banyak tidak berhasilnya karena tadi proyek-proyeknya banyak juga yang terlambat dan over budget gitu ya. Kemudian kami masih percaya bahwa industri ini masih akan berkembang. Kenapa? Karena yang namanya construction nggak akan berhenti gitu ya. Dunia akan selalu tumbuh, termasuk di Indonesia. Jadi ini akan selalu tetap menarik buat kami berada di industri ini, tapi kami harus improve gitu kan. Jangan sampai kami berada di industri hanya untuk menyesali karena kemudian kok ya rugi, kok ya profitnya kecil, kok ya repot gitu ya. Nah, diharapkan sebetulnya ini yang bagi kami masih menarik di industri ini. Jadi walaupun tadi catatan-catatannya tidak begitu baik, tapi masih tetap memberikan opportunity. Namun di Tripatra, saya dan teman-teman juga memaksa diri mengakui bahwa kita punya masalah. Kita punya masalah, kenapa? Karena makin sulit nih. Kita coba deliver, ada aja masalahnya, sehingga akhirnya kita tidak berhasil sesuai dengan target awal lah gitu ya, sesuai dengan proposal yang kami submit, biasanya itu pun sudah pasti akan ada gap-nya. Di mana kami saat ini gitu ya, jujur aja memang kami masih early adoption, kami sudah mulai gunakan gitu kan ya. Kami juga saat ini masih dalam tahap mempopulat dari standar production processes di structure system. Jadi kita mulai dengan harapan kita punya data lebih baik untuk kedepannya. Juga berdasarkan actual information untuk mengukur apakah standar production proses yang kami miliki itu sudah cukup akurat nggak gitu. Jadi hasil pencapaian di proyek yang sebenarnya itu dipakai untuk mengukur lagi, untuk mengimprove. Jadi harapannya nanti kita punya sesuatu yang lebih pas untuk kami gunakan. Challenge-nya apa? Ya manusia sekali kalau menurut saya gitu kan ya. Manusia itu kalau dengar perubahan udah pusing duluan gitu, berubah apa lagi gitu kan. Selama ini kita begini, sekarang disuruh berubah. Itu pasti ada. Jadi resistance to change itu masih besar di kami gitu kan. Terlepas bahwa kita coba yakinkan bahwa ini cocok, tapi resistance to change-nya masih cukup besar. Kenapa? Penyebabnya mindset. Mindset orang itu umumnya kembali kan, bayang aja kita sudah belajar, mungkin di sekolah juga belajar tentang seperti itu, kemudian apalagi saya yang udah tadi Pak Undersana bilang kelihatannya nggak kenal tempat lain gitu ya, selama ini di Tripatra, oleh senior-senior saya diceritakan begini, tapi
yang bagi saya yang jadinya mengganggu adalah makin sulit untuk deliver project gitu ya. Ini pasti ada sesuatu yang salah nih gitu kan ya. Kalau kita lihat ke teman-teman di Gapendri juga rasanya kalau dengar-dengar juga sama gitu ya, kesulitannya ya makin sulit gitu ya. Pressure dari owner gitu kan, pressure dari keharusan menyelesaikan jadwal dan kemudian biaya supaya kemudian kita masih selamat, itu juga masih. Dan seperti tadi saya bilang, kalau mau sukses harusnya semua stakeholder dari project terlibat, kliennya, subkontraktor, suppliernya. Namun karena kembali dengan dua hal yang di atas tadi udah pasti susah. Jadi kami mencoba, kami coba pisah-pisahkan dulu, kami fokus diri kami sendiri, tapi paling ideal bahwa semuanya harus terlibat. Dan itu yang dilakukan oleh company yang saya coba reverse tadi, dia melibatkan kontraktornya, gitu kan ya. Bahkan di dalam beberapa seminar yang mereka adakan oleh si organisasi Project Production Institute, si oil company tadi bawa kontraktornya, jadi untuk mereka juga memahami itu. Dan yang saya rasa juga membuat sulit adalah scheme dari kontrak itu sendiri, gitu kan. Scheme kontrak itu kan sekarang ini kita lihat bagaimana bagaimana kemudian kalau boleh gampangnya mungkin ya, kontraktor itu selalu dianggap bahwa pokoknya kalau ada salah kontraktor aja gitu ya, sangat berat sekali kondisi kontrak gitu ya. Sementara pada waktu kita mau membuka diri, itu biasanya karena bentuk kontraknya juga, di mana kemudian tentang risiko dan segala macam, itu menjadi ada kekhawatiran dari kontraktor kan. Artinya kalau terbuka kemudian takut gitu kan, takut kalau ternyata kelihatan bahwa berapa besar risiko yang kita masukkan di dalam harga gitu kan. Yang sebetulnya kalau kita lihat juga di dalam kejadian bahwa ternyata risiko yang sudah kita asumsikan pada waktu zaman tender ternyata nggak cukup juga untuk menyelesaikan proyek. Jadi buktinya apa? Proyeknya terlambat, kemudian juga over budget gitu. Jadi kalau contracting scheme-nya itu bisa dirubah gitu kan, yang sesuatu yang kemudian memungkinkan ini bisa digunakan, termasuk melibatkan client, subcontract, supplier, artinya visibility-nya jelas gitu. Jadi kalau kita bicara tentang reward dan punishment-nya dengan basis ini, itu kan juga sebenarnya menarik. Itu aja mungkin ceritanya Pak Ontoseno. Saya kalau nggak kebanyakan teman-teman juga bosan gitu kan ya. Ini cerita yang belum mungkin masih sulit diterima. Tapi saya akhiri sharingnya di slide ini. Terima kasih semuanya. Ini aja Pak, tagline-nya ya jaga kesehatan. Kita yakin bahwa Indonesia bisa untuk Indonesia maju. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dirat. Terima kasih luar biasa sekali. Padat, lengkap, dan sangat menarik. Kami mencatat ada kurang lebih berapa pertanyaan? 6 pertanyaan, Pak. Tetapi kelihatannya penjawabnya perlu masing-masing setengah jam nih. Enggak lah. Ada 7 pertanyaan. Ada 7 pertanyaan. Satu proyek sendiri kali ya, Pak. Ada 7 pertanyaan yang menunjukkan minat yang sangat baik dari para teman-teman ini mendengar apa yang Anda sampaikan. Asisten saya sudah mencoba mencatat 7 pertanyaan itu. Ini yang nanya lagi offline, jadi lagi nggak itu, mungkin yang lainnya dulu. Iya. Adrianus lagi pergi. Oke, sebetulnya yang penanya pertama adalah Pak Adrius Abrar, tapi kelihatannya beliau sedang offline. Jadi saya lompat ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Muhammad Zulkifli. Ya. Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli itu saya bacakan aja, nggak panjang sebenarnya. Menarik Pak Dira, sedikit mention tentang fully digital project and agile in front-end development. Di kondisi uncertainty COVID-19 atau uncertain future sekarang ini. Pertanyaannya, apakah digitalisasi di project management menjadi opsi atau justru sebaliknya? How to make the most of project management in the digital age menjadi lebih agile and productive. Yang ketiga, di mana posisi APCI kita? Jadi ada 3 tuh. Mungkin
atau dibaca yang lain beda banget ya? Satu-satu aja lah. Coba saya coba Ya, menjawab. silakan ya Pak. Pak Zulkifli ya, Pak Muhammad Zulkifli. Mudah-mudahan bisa menjawab nih kan ya. Gini, kalau ini lebih banyak mungkin pandangan saya saja tentang apakah digitalisasi di project management menjadi opsi atau justru sebaliknya. Kalau saya percaya itu harusnya opsi, Pak. Jadi kenapa? Karena kemudian gini, saya memang kalau saya perhatikan beberapa masih agak kecampur-campur antara digitalisasi sama otomasi ya, di mana pakai elektronik tools dan segala macam. Digitalisasi itu kan sebetulnya menariknya adalah akan mengumpulkan data-data. Jadi kita akan bisa membuat keputusan based on data yang harusnya di luar udah mulai nih Pak gitu ya. Kita di Indonesia masih agak kewalahan, bisa macam-macam penyebabnya, bisa juga karena masalah infrastrukturnya. Kalau kita di proyek kita tahu bahwa banyak tempat-tempat remote gitu ya. Jadi ada beberapa challenges buat Indonesia. Tapi kalau saya masih menganggap bahwa itu sebetulnya opsi sih atau pilihan. Kalau saya malah lebih kepada organisasi sendiri, saya pengen dorong itu malah menjadi keharusan gitu ya. Itu menjadi keharusan kita ke sana, karena kalau enggak tinggalan Indonesianya gitu kan ya. Terus how to make the most of project management in digital age menjadi lebih agile dan produktif. Nah, ini memang sesuatu yang seperti saya bilang, challenge-nya sama seperti waktu mencoba memperkenalkan tadi gitu ya. Kalau saya kok merasa bahwa yang namanya agile itu sebetulnya sangat mirip sama industri kita gitu ya. Memang cara tinggal bagaimana pandai-pandainya kita menciptakan perspektifnya supaya kemudian itu bisa digunakan. Tapi kembali bahwa agile itu juga jangan dilihat sebagai sesuatu yang harus agile gitu kan. Tapi kitanya yang harus being agile. Agile itu kan kalau dilihat bagaimana kita menyikapi semua perubahan dengan cepat gitu ya. Beberapa hal yang kalau kita kita refleksikan dengan kawan-kawan, sebenarnya agile berangkatnya katanya di dunia software gitu kan ya, bagaimana mereka menghasilkan produk di akhir yang pas dengan keinginan klien gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan proyek kita bahwa sebetulnya kenapa kita tidak berhasil mencapai target itu kan karena variability gitu. Kalau kita gambarkan variability itu sebagai permintaan klien, di mana kemudian kondisi berubah, harusnya agile itu menjadi pas bagaimana kemudian kita menyikapinya. Namun memang karena tadi kita belum biasa gitu ya, itu kalau saya suka melihatnya gini, kita masih lebih sibuk membicarakan problem daripada mencari solusi. Jadi kalau kita menemui sesuatu misalnya di lapangan gitu kan ya, kita mencari diskusinya adalah kenapa sampai terjadi gitu kan. Terjadi sudah terjadi, kita nggak bisa apa-apain lagi. Bagaimana secara cepat. Dan kalau kita lihat juga bagaimana misalnya di agile, mungkin kalau beberapa misalnya ada yang tentang scrum-nya, ada sprint-nya dan segala macam istilahnya. Itu mirip juga seperti misalnya daily meeting kita ya, daily coordination meeting, bagaimana kita menemukan masalahnya, mencari solusinya, dan segera kembali bekerja gitu kan. Yang terjadi adalah kadang-kadang kita membahas problem itu sehingga pagi aja itu bisa makan 2 jam untuk hanya mendiskusikan sesuatu, padahal harusnya kita berada di lapangan. Yang akibatnya orang cenderung mengatakan, waduh, meeting pagi ini menjadi buang-buang waktu, udahlah saya ke lapangan aja gitu kan ya. Tapi artinya apa? Kita nggak punya juga kesempatan untuk mengatur pekerjaan lebih baik. Kalau tentang di mana posisi PCI kita compare kepada luar. Nah, kalau tadi ngambil statistik ya, kalau kita lihat ya, sama aja tuh bahwa mereka juga punya kesulitan yang sama. Jadi kalau bicara tentang hasil, mereka juga punya masalah tentang bagaimana pencapaian gitu kan ya. Waktu tadi saya bilang bahwa 98% capital project di dunia itu mengalami keterlambatan dan over budget. Itu statistik di seluruh dunia gitu ya. Jadi sama sebetulnya. Namun yang saya suka gunakan adalah bagaimana memposisikan kita di sini di Indonesia gitu kan, menghadapi kawan-kawan yang memang punya latar belakang dari luar gitu kan ya. Harusnya biasanya kan tuan rumah harusnya lebih ngerti rumahnya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya agak sayangkan gitu ya, kok sering sekali kita akhirnya menjadi kerepotan gitu ya, dan kita
sering suka di apa ya, disuarakan ini, mohon maaf nih, mungkin teman-teman ada yang juga berasal dari perusahaan yang induknya adalah asing, tapi saya juga suka melihat kenyataannya bahwa pembicara itu mengatakan bahwa misalnya Subcon di Indonesia etos kerjanya jelek gitu kan, ternyata kualitasnya begini gitu kan. Kalau saya bilang kalau saya ngambil contoh itu, tempat lain apa nggak begitu? Sama aja kan, di mana-mana mereka emangnya di situ kontraktor Indonesia, nggak juga kan ya. Jadi sama sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya memilihnya bahwa yang jadi masalah itu adalah sebenarnya apa? Industrinya, gitu kan. Di industri ini ternyata memang tidak memberikan insentif yang cukup untuk kita mengembangkan, untuk memastikan bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama mendapatkan profit lah. Kira-kira gitu sih Pak Zulkifli. Mudah-mudahan menjawab gitu. Kalau belum silahkan. Oke Pak Zulkifli, mudah-mudahan respon dari Pak Dira tadi memuaskan Anda. Kalau tidak puas, datangi aja Pak Dira, itu kuliah 2 jam gitu sana. Oke Pak. Ternyata sekarang sudah jadi 8 nih, dan saya harus umumkan kita tutup untuk pertanyaan selanjutnya. Takut waktunya akan bablas agak kepanjangan. Jadi dengan 8 pertanyaan ini mudah-mudahan kita bisa manage waktunya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Chandra Yudi. Requirement and tools seperti apa yang diperlukan untuk dapat segera mentransformasi dari project management as usual to project production management. Itu pertanyaannya Pak Dira. Oke, Pak Chandra, gini, sebetulnya kalau mau bicara tentang toolsnya sebetulnya mindset Pak ya, bagaimana kita berhasil mengconvert mindset kita, itu pertama, karena itu yang saya hadapi sehari-hari dengan kawan-kawan saya di Tripatra gitu ya. Walaupun kemudian misalnya katakanlah saya ngomong bukan sekali 2 kali, saya pun di-challenge bilang enggak lah Pak, salah itu gitu kan ya, which is gak apa-apa bagi saya, karena di situ sebetulnya menariknya kalau salahnya di mana gitu kan, bagaimana kita mencoba untuk gini. Sebenarnya kan intinya adalah pada saat kita memperkenalkan yang baru atau sesuatu, itu semua orang akan selalu berpikirnya, so what's in it for me gitu ya. Kenapa saya mesti berubah? Emang untungnya apa? Emangnya saya bisa akan lebih gitu kan. Nah, bagaimana kita mencoba menunjukkan ini bahwa ini adalah sebenarnya bantuan untuk mereka bisa mendeliver project lebih baik, dan yang juga menariknya adalah bagaimana mereka akhirnya bisa menganalisa sendiri gitu kan ya. Akhirnya rasa kepuasan mereka mudah-mudahan akan terjawab bahwa apapun yang mereka plan, mereka bisa bisa penuhi gitu ya. Kalau dibilang diperlukan untuk dapat segera mentransformasikan, transformasi itu satu perjalanan Pak ya, susah untuk dinyatakan bahwa bisa segera atau tidak segeranya gitu ya. Kembali tergantung dari berbagai komponen. Pasti yang paling penting adalah leadership Pak. Itu leadership harus duluan gitu kan ya. Kalau leadernya sendiri sudah tidak percaya, nggak akan jalan. Jadi memang harus mulai dari leadernya. Ya kemudian memang kalau bicara tentang bagaimana kemudian seperti saya bilang yang namanya tadi project production control, itu sebetulnya tools itu. Jadi kalau memang kemudian itu dipakai, itu mulai menyimpan informasinya. Nah harapannya setelah informasi yang mulai terpopulasi, ngobrol sama teman-teman bisa lebih enak kan. Oke, ini faktanya demikian, opportunity-nya apa, dan sebagainya, segala macam. Nah, jadi memang sebetulnya ini adalah proses change, Pak. Bagaimana merubah mindset, jadi bagaimana merubah paradigm, karena kembali yang namanya project production management ini bukan tools. Ini bukan mengatakan bahwa kalau pakai ini kita pasti selamat, tidak. Jadi ini bukan tools, sama seperti project management, begitu dipakai nggak pasti selamat gitu kan ya. Tetap banyak komponen-komponennya. Namun kalau semangatnya sama gitu ya, harapannya sih ini memberikan informasi yang cukup untuk dianalisa bersama. Gitu. Jadi kalau saya jawabnya itulah, kalau tentang requirement tools, memang di dalam project production management ini ada toolsnya yang namanya project production control, bagaimana memasukkan informasi yang production system, bagaimana mengupdate informasinya, ada gitu kan. Tapi kalau itu dipakai saja begitu saja, challenge-nya masih sama,
bagaimana di teman-teman di lapangan kan ya, menghadapi teman-teman mengatakan, yuk nanti kalau sudah selesai, pertama di awal kan, yuk kumpul bagaimana kita bikin production planning-nya gitu kan. Kemudian kita punya kesepakatan kalau untuk construction itu setiap hari kita harus update. Apakah itu terjadi update-nya juga by system. Kalau sekarang dengan teknologi yang canggih, mau diupdate by handphone bisa gitu kan, mau diupdate di laptop atau di desktop mereka bisa gitu kan. Jadi harusnya mudah. Setelah itu dengan terkumpulnya itu bisa dianalisa kan, kenapa sih kemarin nggak terjadi? Oh ternyata mereka nggak selesai karena misalnya aktivitas sebelumnya belum selesai. Setelah dilihat lebih lanjut, aktivitas sebelumnya nggak selesai kenapa? Oh ternyata lagi nunggu material gitu kan, terus jadi bisa diurut, ya. Kedengarannya simple kan, kedengarannya juga sama seperti teori-teori yang kita tahu gitu kan ya. Cuman ternyata karena kemudian mungkin tidak ada alat bantunya atau mungkin tidak sedemikian detail gitu ya, itu tidak menghasilkan seefektif yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau memang di sini akan cukup detail, yang umumnya gitu kan teman-teman itu takut detail gitu kan ya. Tapi kan kita selalu mengatakan bahwa the devil always in detail. Jadi kalau kita nggak mau coba mengerti detail, itu kita akan selalu punya blind spot. Jadi itu sih jawabannya Pak Chandra. Jadi kalau saya requirement and toolsnya pasti mindsetnya kita sendiri. Requirement-nya tadi harusnya open mind ya, dengan coba lihat ini, karena yang bisa bilang bahwa pekerjaan ini saya perlu waktu sekian lama adalah si orang yang mengerjakannya, bukan plannernya. Gitu. Nah itu yang mungkin agak beda. Kalau si project management sekarang kan si plannernya yang sibuk bikin jadwal, nanya lagi bolak-balik. Kalau ini enggak, si yang bersangkutan akan membuat plan sendiri. Itu Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Dira, luar biasa nih. Jadi open minds dan mindset, ya kelihatannya enak ngomongnya, tapi itu memang betul-betul itu yang harus dimulai. Setuju Pak. Oke, selanjutnya dari Pak Sijabat dari Bumastok, ya. Bagaimana strategi dari penerapan production management dalam memaintain risk, opportunity, and change dalam suatu project? Hubung tiga hal di atas sangat dinamis dan cair dalam suatu project. Jadi memaintain risk, opportunity, dan change. Oke. Kalau saya itu Pak Dira. Tebak Pak Boma ini juga dulu pernah jadi kawan saya di Tripatra nih. Anyway, gini, jadi juga sebetulnya mungkin makanya saya tadi Pak Otoso juga bilang, bicara sekarang mungkin nggak akan cukup untuk memahami apa sih ini si binatangnya persisnya si project production management ya. Jadi banyak. Jadi yang juga sebetulnya mereka introduce atau mereka sampaikan adalah kalau bikin plan itu jangan jauh-jauh karena visibility kita terbatas gitu kan ya. Jadi biarkan si baseline itu yang bicara tentang milestone segala macam, tapi kalau kita bikin plan dekat-dekat aja. Nah, kalau kita bicara tentang itu, tentang maintain risk and opportunity, di dalam pembicaraan membuat production plan yang pendek itu, karena visibility-nya lebih jelas, harusnya itu bisa lebih kelihatan. Gitu ya. Jadi kalau juga tentang change, kan saya bilang idealnya harusnya kemudian si klien pun terlibat di sini, sehingga kemudian terjadi pembicaraan yang kalau tadi juga Pak Buma ingat, saya juga menyebutkan salah satu hal yang saya menganggap juga sebagai challenge adalah contracting scheme-nya. Nah, itu semua yang kalau kembali nih, ini aja Pak, bocoran dikit gitu ya, saya juga lagi pelajarin bagaimana kemudian konsep collaborating scheme, collaborating contracting gitu ya, karena menurut saya sekarang ini yang terjadi adalah kalau kontrak sekarang ini sibuk saling menyalahkan gitu ya, bagaimana kita bisa menyusun kontrak dengan sifatnya lebih berkolaborasi. Ada yang lain lah, tapi saya menganggap kalau itu semua saya gabung-gabungkan gitu ya, ini akan menjadi satu hal yang cukup powerful di mana kalau sudah collaborating, visibility semua stakeholder sama gitu ya, menentukan reward sama punishment based on kontraknya itu mudah-mudahan akan lebih mudah sih gitu. Jadi kalau tentang jawabannya sebetulnya di dalam pelaksanaan si project production management itu sendiri pun menganjurkan jangan kepanjangan. Jadi yang namanya risk sama opportunity dan change-nya itu akan lebih
lebih dekat. Untuk yang lain biarin dulu lah, jangan terlalu khawatir gitu ya, karena pada saatnya akan sampai di mana setelah kita misalnya punya satu cycle gitu ya, mudah-mudahan kita punya cukup data kan. Jangan-jangan pada kita mau bicara tentang misalnya kita rolling over 1 bulanan ya gitu ya, kita udah punya informasi tambahan kan ya. Yang tadinya risiko udah jadi tidak risiko karena kita sudah tahu bagaimana mengatasinya dan kita sudah punya fakta pada waktu kita coba implementasikan itu risiko itu memang benar-benar hilang. Gitu jawabannya Pak dari saya. Ya, baik. Saya jadi ingat nih, Pak Dira tadi bilang kalau mau bikin planning jangan jauh-jauh karena visibility kita terbatas. Saya ingat Pak Is Gapendri pernah disuruh bikin untuk ujian supaya dapat LSPU harus mencantumkan 5 tahun ke depan kegiatan kita per tahunnya berapa buah. Terus kita ketawa, oh mikir tahun depan aja susah suruh bikin 5 tahun. Ya itulah yang terjadi. Oke, ya Pak Is gitu ya Pak Is ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Wawan. Berapa kira-kira perbaikan laju produksi pada proyek EPC yang pernah dicapai? Oke, saya nggak punya datanya persisnya Pak, cuman memang cukup signifikan ya pada waktu membandingkan kembali seperti saya bilang, kalau bagi saya sendiri saya belum pernah dapat full life cycle EPC yang saya sudah pakai seperti ini. Saya masih di early adoption, saya masih coba mengumpulkan production system, standar production system, dan saya coba membandingkan dengan pencapaian-pencapaian di proyek. Jadi full life cycle proyeknya belum, gitu ya. Tapi kalau dilihat secara yang pernah dialami oleh yang tadi saya sebut misalnya tentang satu itu, mereka bisa sampai saving waktunya bisa cukup lumayan tuh, gitu, bisa sampai sekitar, kalau saya nggak salah ingat, ini dari yang digambarkan dari sisi persentase ya, itu mereka range-nya 10-20%, which is kemudian signifikan gitu ya. Memang betul kalau saya ditanya kepada Tripatra, kami belum pernah sampai full life cycle EPC-nya gitu ya. Jadi kami masih sekarang ini juga sama-sama belajar ya, tapi dengan teori-teori tadi kok rasanya berdasar. Itu aja jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dira. Mudah-mudahan memuaskan Pak Wawan. Berikutnya dari Pak Estadi Budiat. Untuk proyek-proyek EPC, banyak yang secara waktu terlambat. Sementara di dalam lelang kontraktor di kita banyak yang berani menawarkan di bawah OE, yang akhirnya ada PLK, garis miring CO. Hal ini dianggap lumrah di proyek EPC walaupun kontrak lamsam. Kenapa hal ini sering terjadi? Bid dan realisasi berbeda, kadang-kadang lebih dari 30%. Apakah ada kiat-kiat untuk kontraktor supaya Autobus bisa terlaksana? Terima kasih. Nah, ini kan cerita yang pada awal diceritakan Pak Dira tadi. Silakan Pak Dira. Jadi memang susah jawabnya ya Pak ya, karena kemudian apa yang terjadi sekarang gitu ya. Sebetulnya kalau beberapa kontraktor atau beberapa owner yang sudah mengadop ini, mereka tidak terlalu khawatir tentang tadi gitu, karena semuanya sudah bersama-sama gitu ya. Kalau memang masih konsepnya demikian, pasti kita masih tetap punya gap gitu ya. Nah harapannya sebetulnya setidaknya kalau dari kacamata saya, setidaknya fat atau mungkin gemuk-gemuk gitu ya, yang terjadi di dalam diri kontraktor itu bisa saya remove, sehingga saya bisa bisa kemudian ya sedekat mungkin lah gitu ya. Kalau tadi bilang realisasi kadang lebih dari 30%, which is kemudian benar gitu ya, karena kadang-kadang fitnya kadang-kadang begitu gini, fit itu karena dibikinnya begitu kemudian budgetnya habis ya berhenti gitu ya, harusnya fitnya sampai sekian terus berhenti, biasa menjadi EPC gitu. Jadi EPC itu sebetulnya tidak full EPC karena bagian fitnya yang nggak sesuai kemarin diselesaikan. Oleh karena itu keakuratan informasi yang harusnya normal fit diperoleh pada saat tender tidak. Jadi kontraktor lebih banyak nebaknya ya, apalagi kita ketahui pada akhirnya kita
adu harga gitu ya. Yang terakhir dulu ya. Cuma lagi mencari adu strategi untuk bagaimana mendapatkan pekerjaannya. Dari misalnya, terus naik satu. Lihat bagi kontraktor, unfortunately caranya kita ya bagaimana memastikan bahwa sedekat mungkin, seakurat mungkin tebakan kita lah gitu ya, walaupun dengan informasi feed yang terbatas. Saya hanya bisa menjawab segitu tuh Pak. Baik, terima kasih Pak Dira. Ini ada satu yang sebentar, tadi out tapi sudah balik, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu dari Pak Muzamil Yusran. Nah ini pertanyaan yang pasti banyak dipikir oleh para peserta hari ini. Apakah presentasi slide-nya bisa di-share kepada peserta? Bisa. Diam-diam pada mau nanya itu kelihatannya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasi project production management di dalam pekerjaan konstruksi dengan situasi pandemi COVID agar bisa berjalan baik. Itu dari Pak Muzamil Yusran, Pak. Silakan, Pak. Oke, Pak Muzamil ya. Kalau pertanyaan pertama gampang, jawabnya cepat langsung bisa gitu ya. Keduanya ya, agak mikir dikit gitu ya. Kalau tentang bagaimana dengan situasi pandemik ini, seperti kita juga ketahui, nggak ada yang pengalaman gitu ya dengan situasi pandemik. Ini semua baru buat semuanya. Yang selalu sulit bagi kita ini adalah sisi konstruksinya ya kan. Kalau konstruksi ini kan pasti kerjaan fisik ya, nggak bisa kemudian katakanlah kita lakukan dengan online. Yang sebetulnya di beberapa tempat orang sudah berpikir bagaimana seminimal mungkin bisa dilakukan di lapangan dan sisanya dibantu dengan teknologi. Tapi rasanya masih jauh bagi ya, Indonesia ya, gitu. Kalau tentang mengimplementasikan project production management, karena pada dasarnya itu akan basisnya sudah basis elektronik nantinya ya, khususnya tentang project production management kontrolnya, gitu. Tapi kan sebetulnya kemarin saya bilang ini kan hanya jadi ini tidak pernah mengajarkan bagaimana mengerjakan sesuatu. Misalnya bagaimana sih orang kalau mau ngecor gitu kan, ini nggak ada di situ, tapi si orang yang melakukannya, si supervisornya akan bilang, oh Pak, untuk ngecor ini kalau ukurannya sekian-sekian, ini berapa hari, oke, gitu kan. Itu yang dicatat di sistem yang sebetulnya nanti akan dianalisa apakah yang dia bilang itu terjadi. Jangan-jangan misalnya dia bilang, kita kan juga biasa nih, misalnya waktu kita bilang rencana di dalam schedule, kita hanya menunjukkan misalnya reinforced concrete foundation sekian hari gitu kan. Tapi nggak ada yang gambarin misalnya bagaimana mulai dari kerjaan rebarnya. Nanti jangan-jangan ditarik lebih jauh lagi, rebarnya juga belum datang gitu ya. Sementara kalau kita juga lihat mungkin tadi ingat sempat saya sebut tentang apa inventory gitu ya, misalnya. Sebetulnya kayak misalnya laydown area pun juga sebetulnya menjadi sesuatu yang inventory. Harapannya kalau kita lihat sekarang, ini mungkin agak nggak terlalu menjawab, tapi saya cuma ingin menggambarkan bahwa sekarang ini kan diharapkan kita bisa, kenapa ini juga menarik adalah ini juga kalau kita ikutin, tadi ada cerita tentang supply flow control ya, kita menjamin supply sehingga kita nggak perlu numpuk barang kebanyakan. Karena ujungnya apa kan, kalau numpuk barang kebanyakan, pertama misalnya saya perlu area lebih luas untuk numpuk barangnya, kemudian kedua cash flow kan ya, artinya barang yang sampai di lapangan ya, mana ada vendor yang mau terima Pak, nanti deh saya bayarnya setelah saya pasang gitu kan, pasti begitu dikirim harus dibayar, jadi cash flow pasti akan berat bagi kita. Nah sebetulnya dengan supply flow control itu juga akan diatur sebetulnya berapa sih stoknya gitu. Nah, jadi tadi kalau saya balik lagi ke tadi cerita tentang concrete foundation, itu kejadian gitu ya, sempat saya observe juga adalah misalnya si iron worker-nya itu dikasih target pokoknya per minggu harus bisa bikin sekian ton gitu kan ya. Terus ditanya gitu kan, berhasil nggak Pak sekian ton? Enggak, dia bilang, kenapa nggak? Gimana Pak, saya mau boro-boro saya mau bikin sekian ton, yang udah saya bikin aja nggak diangkut-angkut. Kenapa nggak diangkut? Karena yang di ujung sananya juga belum dibersihkan. Misalnya belum dibersihkan karena sebelah sananya belum selesai kerja. Nah itu yang kemudian makanya konsep produksinya menjadi menarik. Bagaimana kita kalau bikin pas-pas aja lah, kalau mau dikasih buffer sedikit, tapi jangan berlebihan, gitu kan? Karena kalau enggak, nah yang dilakukan oleh project management sekarang itu membuatnya sesuai dengan
target tadi, targetnya misalnya 100 ton per hari gitu, jadi bikin 100 ton per hari, jadi oleh karena itu selesainya sekian, ya nggak kejadian. Kenapa? Karena untuk bisa benar-benar 100 ton itu keluar, kasarnya ledonnya mesti bersih gitu kan, dia bisa numpukin. Untuk dia bisa menghasilkan 100 ton, material yang datangnya juga harus cukup untuk 100 ton. Kalau enggak, kehabisan material. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya dengan melakukan plan detail kelihatan yang nanti sebetulnya arahnya sebenarnya throughput di setiap station dari pekerjaan itu berapa sih gitu ya. Yang itu yang bicara tentang inventory. Inventory-nya adalah berapa jumlah pekerjaan di dalam proses sehingga kerjaannya bisa pindah ke kerjaan berikutnya. Kalau memang kemudian itu nggak diatur, ya penumpukan. Nggak ada gunanya kita misalnya datangkan semua file di lapangan, karena yang penting kan kalau kita kan konsepnya sekarang yang penting kita nyaman kan ya, barangnya udah kelihatan depan mata, jadi kita tahu persis bahwa kita nggak akan pernah ini material. Tapi apa dampaknya? Cash flow kita berat. Gitu. Jadi kalau bicara tadi, sorry mungkin jawabnya jadi agak melenceng ya. Bagaimana mengimplementasikan proyek dalam situasi ini? Ya kalau bicara tentang si pandemik itu sendiri, itu ada hal lain yang kita mesti kita kontrol kan ya. Bagaimana kita memastikan, misalnya bagaimana memastikan supaya krunya lebih kecil-kecil. Krunya itu kemudian jangan bersinggungan sama kru yang lain gitu kan. Nggak ada urusannya sama si production management-nya, tapi dengan kita bikin demikian harapannya itu bisa kita monitor dengan tools itu. Tapi tentang bagaimana memecah menjadi segala macam nggak ada kaitannya dengan si itu karena benar-benar tentang bagaimana kita mengeksekusi pekerjaan. Jadi si project production management ini pun tidak akan mengajarkan kita bagaimana kita harusnya melaksanakan pekerjaan. Itu tetap tergantung dari kita masing-masing. Saya yakin tidak 100% menjawab, tapi mudah-mudahan cukup memuaskan. Baik, Pak Dira, terima kasih. Ada teman kita, Pak Adrius Abrar. Tadi kelihatannya live, apakah sudah kembali Pak Adrius Abrar? Karena melemparkan satu pertanyaan. Atau kita baca aja ya pertanyaannya. Sudah Pak, udah live lagi Pak. Oke, Pak Blas, silakan. Ya. Pertanyaannya, apakah Cina termasuk yang tidak berkembang produktivitasnya? Padahal kita banyak diberikan cerita kecepatan penyelesaian konstruksi di Cina. Nah, ya betul Pak, kira-kira ada yang sebulan Pak. Oke, silakan Pak Dira. Kebetulan saya bukan ahli tentang Cina, jadi saya juga nggak tahu jawabannya. Cuman memang benar gitu. Kalau Cina rasanya rumusnya beda ya gitu ya. Kalau Cina itu sedemikian militannya mereka gitu ya. Kalau saya pernah dengar beberapa kawan-kawan yang mungkin kerjasama dengan beberapa kontraktor Cina itu kan kerasa bedanya gitu kan ya. Misalnya siapa saya lupa salah satu yang cerita sama saya gitu ya, kalau waktu itu saya salah satu kontraktor Cina kan juga ada yang ngerjain jembatan Suramadu kan ya, satu ujung dikerjain Cina, satu ujung di Indonesia gitu kan ya. Kalau tenaga kerja Cina itu begitu di atas nggak pernah turun tuh, semua makanan di atas gitu, tidur tuh mungkin di atas. Kalau kita kan minta izin Pak, mau coffee break, minta izin mau ngerokok dulu gitu kan ya, ya begitu gitu ya. Jadi tapi kembali kalau kembali ya, sebenarnya ini kembali jangan dilihat sebagai satu solusi, tapi harapannya kalau setelah kita menggunakan ini, kita punya cukup data untuk kita analisa. Jadi menurut kita yang pas buat kita itu berapa? Setiap perusahaan mungkin beda-beda, karena mungkin tergantung dari bisnis prosesnya masing-masing, tergantung dari macam-macam lah ya gitu bagaimana pengaturannya. Tapi kalau saya melihatnya demikian, bahwa kalau tadi mau dibandingkan tentang produktivitas Cina, rasanya rumusnya mungkin beda lagi gitu ya. Tapi mohon dilihat bahwa si PPM ini, si Project Production Management ini kembali jangan dilihat sebagai satu solusi. Jangan anggap setelah dipakai pasti kita akan lebih produktif, belum tentu. Tergantung kembali orang yang menggunakannya, mindsetnya orang itu gitu, karena di saya pun beberapa kawan ada yang juga ngalamin pada waktu dianggap kalau misalnya kemudian kita tidak berhasil menyelesaikan satu production system, tulis saja reason-nya karena kita perlukan untuk analisa. Sekarang ini kan cenderungan orang adalah nanti kalau saya bilang karena misalnya apapun lah ya mereka dia nggak bisa selesaikan, nanti saya dihukum gitu kan. Mikirnya kan demikian gitu ya. Jadi
Itu yang sebetulnya diharapkan. Enggak, sebetulnya apapun informasi yang masuk itu akan berguna buat kita untuk dianalisa. Begitu Pak Abrar, sorry kalau mungkin tidak 100% menjawab. Baik. Terima kasih Pak Dira. Halo, bagaimana Pak? Halo? Udah, cuma Oke. terima kasih. Terima kasih, ya terima kasih Pak Abrar, Pak Dira. Masih ada satu yang memberikan pertanyaan terakhir pada asisten saya tadi memberi catatan, kalau masih ada waktu akan kita beri. Nah, kebetulan kita masih punya waktu. Dari Bapak Heri Getsemani. Nah, mudah-mudahan nggak salah saya menyebutnya. Bagaimana menerapkan project production management yang efektif pada sebuah perusahaan yang sebelumnya belum menerapkan metode ini? Step by step apa yang harus dilakukan, Pak? Terutama terkait dengan challenge yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut seperti yang Bapak sebutkan di slide terakhir. Nah, ini udah kayak kursus ini. Silakan Pak Dira. Gini, mudah-mudahan ini Pak Heri gini ya. Jadi kalau saya ngelihatnya, pertama kan kembali saya bilang semua tergantung dari bisnis prosesnya masing-masing perusahaan. Nah, di dalam kita merencanakan pekerjaan itu sering kita mengambil rencana dalam aktivitas yang kita sebutkan sangat tinggi sehingga harus levelnya tinggi lah. Misalnya apa ya? Tadi kan contoh saya misalnya saya mau masang atau saya mau konstruk fondasi beton bertulang gitu ya, simple seperti itu gitu kan ya. Yang terjadi adalah kemudian pada waktu dalam rencana sementara gini, jadi kembali bahwa cara menyusunnya sebetulnya sebenarnya bilang kembali adalah dengan menawarkan kepada si atau diskusi lah kepada si pelaksana gitu ya, katakanlah supervisor di bagian untuk urusan sivilnya ya, untuk bagian konkretnya. Gitu kan kita tanya, Pak, kalau misalnya fondasi itu berapa kerjanya gitu kan? Oh, sekian gitu kan. Oke. Terus coba gali lebih lanjut. Atau kita pertanyaannya sebetulnya gini, gimana sih caranya Pak kalau mau bikin fondasi bertulang? Cerita aja Pak, cerita gitu. Oh Pak, saya mulai dengan menggali. Oke, menggali Pak. Ukuran sekian berapa galiannya gitu kan. Jadi sebenarnya kita coba catat adalah tahap-tahap pekerjaannya. Dan itu kita record. Waktu dia bilang mengatakan saya gali Pak dulu gitu. Oke, saya gali Pak. Gali berapa lama? Gali sekian lama. Oke. Jadi bilang setelah itu apa Pak? Setelah saya gali mungkin saya kasih link konkret Pak. Oke, link konkret gitu kan. Terus kalau Bapak dapat link konkret itu datang gitu. Oh enggak Pak, saya request dulu. Requestnya masih apa Pak? Gitu kan. Oh. Jadi dengan kita bicara dengan si pekerja itu, kita mulai bisa membayangkan pihak-pihak atau yang terkait dengan pekerjaan itu siapa saja. Nah itu kemudian dikumpulkan, difasilitasi untuk kemudian biar kelihatan connectivity antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah itu kemudian yang di-capture supaya kita bisa membuat satu production system sehingga terbayang, oh oke. Dan artinya kemudian pada waktu kita kelihatan kan setelah kita susun, nanti baru kita kaitkan kepada jadwal. Jadi sebenarnya sih prosesnya harus kelar kapan gitu kan. Taruhlah jadwal, tarik mundur tuh durasi, kelihatan kan harusnya selesai atau harusnya mulainya kapan. Nah begitu tidak bisa mulai dengan waktu yang sama. Kalau saya mulainya adalah biarin dulu Pak, jangan kemudian dipaksa, oh nggak bisa jadwalnya sekian, enggak. Karena sebetulnya kalau kita di kontraktor yang kita pegang itu kan jadwal terakhir, bukan jadwal ngelarin satu-satu persatu fondasi gitu ya. Nah semuanya disusun, jadi tahapannya sebetulnya memang apa ya kayak koordinasi aja sama bagian itu. Tapi itu di record gitu kan. Pertama memang kita mulai dengan kalau kita mau bikin standar production prosesnya, kita mulai dengan general dulu lah, tanpa dikaitkan ke project, tanpa itu kalau bikin ini berapa mulai. Nah pada waktu duduk merencanakan planning dari production baru mulai bicara lebih detail, kemudian kita hubung-hubungkan gitu kan, baru kelihatan oh oke, jadi untuk mengerjakan misalnya si tadi concrete foundation ternyata muncul banyak pihak. Sementara kalau sekarang kita cuma bilang itu udah jadi tanggung jawabnya civil supervisor lah, titik gitu kan ya. Padahal civil supervisor itu tergantung juga dengan beberapa pihak yang di dalam plannya dia nggak gambar. Yang tadi cerita saya adalah umumnya pada waktu bicara tentang bagaimana mengeksekusi itu kita titipkan kepada superintendent. Urusan dia lah, bukan itu kan gitu. Nah, waktu kita bikin plan yang kita ajak ngomong sama superintendentnya juga. Jadi gimana Pak? Oh gitu. Nah, itu yang sebetulnya secara praktis ini kalau tentang efektif atau tidak efektif kembali tergantung disiplinnya masing-masing, tergantung drive-nya kita masing-masing, dan nanti setelah kita punya data
bagaimana kita melakukan analisa sama membicarakan. Karena pada dasarnya konsepnya kan continuous improvement. Bahkan untuk sesuatu yang kemudian misalnya sudah sesuai dengan plan, harusnya kemudian si project manajernya atau manajer dari bagian terkait akan bertanya, kalau saya save lagi 1 hari mungkin nggak? Mungkin kumpulin lagi sama teman-temannya, kalau saya maju 1 hari kira-kira mungkin nggak? Nanti ngomongnya kan kepada si pelaksana, mungkin si pelaksananya ada nyeletuk, bisa Pak, gimana caranya? Gini, harus dibikin lagi, di-adjust lagi si production plan. Sebetulnya itulah prosesnya sih Pak, kalau secara casual saya ceritakannya demikian gitu ya. Jadi kalau step by stepnya, ya prinsipnya mulainya tadi kita tentukan dulu bisnis proses kita untuk mengerjakan kayak apa. Kita lihat apakah cukup detail untuk kita bisa mengontrolnya. Kalau sampai kita hanya membentuk satu aktivitas yang terlalu tinggi levelnya, itu akan terlalu banyak blind spot. Itu pandangan saya Pak. Itu Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Dira. Jadi semua penanya sudah kita beri kesempatan disampaikan di dalam forum ini dan sudah direspon dengan sangat baik oleh Pak Dira. Tapi barangkali kalau saya sendiri nanya, boleh kan ya Pak Dira ya? Boleh Pak. Boleh Pak. Penasaran juga ngikutin ini, luar biasa sekali ini ilmunya nih. Jadi pertama begini, kalau dulu kita semua pakai project management yang versi lama itu sampai ada namanya project management POK, Book of Knowledge. Ya, PMBOK. Ya, PMBOK. Kalau yang ini ada begitunya nggak ya Pak Dira ya? Kemudian yang kedua pertanyaannya, tadi Pak Dira menyebut-nyebut juga bahwa di Tripatra itu sudah sedang atau telah gitu Industry 4.0. Apakah ini sesuatu yang inline dengan apa yang dikembangkan di Tripatra dengan Industri 4.0-nya? Gitu Pak Dira. Oke. Pertama mengenai PMBOK ya. Jadi mereka punya, jadi gini, sebenarnya di Project Production Institute yang saya yakin setiap orang boleh apply karena nggak bayar gitu kan, karena itu adalah sebetulnya tempat organisasi yang sharing informasi lah. Di situ banyak sekali jurnal-jurnal yang beberapa mungkin ada kesamaan dengan yang saya sampaikan. Jadi itu. Nah, memang pada waktu dia membuktikan bahwa ternyata project management sekarang ini tidak cukup untuk mengendalikan project, adalah karena menurut dia di dalam PMBOK itu ada satu bagian itu yang memisahkan antara operation dengan project. Yang menurut dia enggak, karena sebetulnya operation itu juga project gitu ya. Jadi dia mengatakan oleh karena itu menurut dia nggak cukup. Nah, sementara si project production management ini itu menggunakan basis operation science gitu ya. Jadi ada sainsnya gitu ya. Kalau kita lihat dan kalau nggak salah di Stanford gitu ada pelajarannya ya tentang ini. Jadi itu yang jawaban saya mengenai tentang PMBOK. Jadi satu dokumen komplit bicara tentang ini enggak, tapi lebih banyak tentang tadi beberapa teori yang untuk melandasi, misalnya gimana sih orang mengatur supaya throughput-nya pas gitu. Kalau konsepnya mereka adalah sebetulnya istilahnya antara throughput dengan work in prosesnya yang kemudian di sana. Jadi bukan work in progress, tapi work in process. Jumlah pekerjaan yang bisa ditangani, karena itu akan menentukan berapa kapasitasnya dan berapa throughput-nya. Kalau makin orang cenderung, kalau contoh tadi saya lihat dengan membanyak-banyakan, menumpuk-numpukan sesuatu, sebetulnya tidak menguntungkan karena throughput kita rendah, akibatnya lebih lambat. Jadi beberapa teori-teori mereka taruh untuk memberikan sense bahwa benar nih ternyata yang harusnya kita lakukan hal demikian. Itu menjawab yang pertama tuh Pak ya. Yang tadi kedua apa tadi lagi Pak? Point 4. Nah, ini point 4 itu kan sebetulnya juga sesuatu yang menarik. Jadi kalau tadi dilihat, kalau saya ngeliatnya juga gini Pak, kami pun mengalami di Tripatra adalah gini, engineering itu kadang-kadang mendesain dengan baik dan segala macam, tapi menjadi sulit untuk dilaksanakan. Nah, di dalam salah satu saya bilang yang sesuatu yang mensupport tentang project production management, mereka punya namanya production engineering. Jadi
Production engineering itu sebenarnya fokusnya apa? Fokusnya adalah bagaimana kemudian dia memastikan supaya satu desain itu bisa difabrikasi dengan gampang, kemudian bisa di-deliver dengan mudah, dipasang dengan mudah, gitu kan ya. Padahal itu juga yang sering terjadi dengan kita di proyek-proyek di mana desainnya bagus gitu kan, tapi ternyata untuk masangnya perlu effort yang luar biasa. Nah, yang kita lakukan supaya mengatakan kita lakukan constructability review. Tapi bagi saya constructability review itu adalah sesuatu yang after the fact, Pak. Kalau saya mau melakukan berarti saya rework pada saat saya punya pengetahuan. Nah, sebetulnya yang EPC 4.0 salah satu bagiannya nanti ada yang namanya digital twin, Pak. Jadi bagaimana kita membuat prototipe segala macam secara digital, gitu. Memang memastikan semuanya terkonek ya di dalam satu platform tentang bagaimana engineering-nya, bagaimana procurement-nya, bagaimana nanti construction-nya dan segala macam. Jadi memang mencoba mengumpulkan semua data-data di proyek menjadi satu dan digunakan sesuai dengan life cycle dari EPC-nya. Itu mudah-mudahan masih tetap menjadi arah kami, Pak. Kalau tentang kaitannya dengan PPM tadi, itu akan memberi masukan. Kalau kita jadi itu akan memberi tentang masukan pencapaian dari construction. Jadi itu akan masuk ke sana. Jadi kalau salah satunya juga di bagian di bagian EPC 4.0, mungkin ada salah satu misalnya atau mungkin pernah dengar tentang digital control tower lah. Bagaimana kita mengontrol, dulu orang menggunakan control tower tanpa ada kata depan digital. Sekarang digital control tower. Inputnya apa? Ya PPM ini, Pak. Gitu. Itu sih, Pak. Mudah-mudahan. Baik. Terima kasih Pak Dira, sudah sangat mencerahkan, membuka wawasan kita semua. Tadi pertanyaan atau permintaan teman-teman untuk bisa menerima itu sudah dikirim. Pak Didi sudah mengirimkan dengan format PDF. Jadi mudah-mudahan semua bisa mendownload apa yang di-share oleh Pak Dira pada hari ini. Dan kita akhiri acara yang sangat menarik ini. Banyak yang memberikan catatan. Terima kasih Gapendri telah membuat acara yang seperti ini, sering-sering diadakan dan seterusnya. Mudah-mudahan Gapendri bisa juga terus menyajikan acara-acara yang mencerahkan seperti ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Dira yang telah bersedia sharing dengan sangat bagus untuk kita semuanya. Pak Didi, yang menutup siapa nih? Presiden Direktur Gapendri siapa? Oke, baik kalau gitu saya tutup saja acara webinar Gapendri pada hari ini. Ada pertanyaan, mau foto bersama nggak? Biasanya kan suka begitu tuh kalau webinar. Kalau mau foto bersama, tolong di manage Pak Didi. Gimana caranya kita foto bersama? Atau sudah hafal wajah masing-masing gitu? Semua membuka ini. Tinggal semua membuka videonya, kemudian gitu kan bisa muncul di di layar ini dengan yang full Gimana Pak Didi? Ya, saya akan screenshot ya untuk laporan ke LPJKN karena acara ini juga mempunyai nilai PPKB istilahnya. Jadi bagi yang punya sertifikat keahlian, ini poinnya 5 ya. Poinnya 5 untuk penilaian PPKB. Jadi mohon kesediaannya sebentar. Foto-fotonya saya akan screenshot. Oke, halaman pertama. Informasi kami coba monitor yang di YouTube hanya ada 4 yang membuka dan tidak mengajukan pertanyaan. Ya. Pak Dira, terima kasih. Pak Antosseno, terima kasih. Baik, Pak Is. Terima kasih Pak Dira atas presentasinya. Narasumbernya hebat, Mohon maaf. moderatornya hebat juga. Kalau agak lancang, mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dira, Pak Antosseno, Gapendri. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya.
Pak Antosiono, selamat siang Pak Antosiono. Selamat siang Pak Irman. Ya. Bapak Dude Aeromovel, Pak. Wah, Bapak ini kok mengingatkan masa lalu yang sangat indah itu. Oke, sudah cukup banyak yang keluar sih. Selamat siang Pak Antosiono. Baik, terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Antosiono, Pak Dira. Ya, Terima kasih baik. Bapak semuanya. Terima kasih, Pak. Sudah saya foto. Terima kasih semuanya. kasih semuanya. Atas atensinya. Terima kasih, Gapendri. Dira. Pak, masih Gapendri. Oke, Terima kasih. terima kasih. Pak Didi sudah berhasil memotret? Sudah Pak, Terima sudah saya kasih Pak potret Dira. Pak. Pak Didi, kapan sertifikat bisa di-download? Ya, nanti kita akan kirim sertifikat ke alamat email masing-masing sesuai dengan yang dimasukkan pada saat registrasi ya. Bagi yang belum sempat registrasi, nanti yang hadir kebetulan hari ini bisa mengisinya, masih tetap bisa mengisi di form atau di halaman Gapendri, halaman website Gapendri. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Baik, baik. Ya, semoga nanti bisa dikirim hasil presentasinya, Pak. Materi presentasinya, Pak Dira. Baik, baik kita bisa meninggalkan ruang yang menggembirakan ini, mencari ruang lain yang juga menggembirakan barangkali. Silakan. Baik. Pamit Pak. Terima kasih. Pak Eko, kok diem aja Pak Eko? Ya Pak, Pak Is. Ayo Pak Is. Mohon pamit Pak Isanto, Pak Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is. Salam semuanya. Pak Konto. Pak Dira. Terima kasih semuanya. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Yang lagi rame di proyek ya Pak ya. Iya Pak ini. Semoga sehat selalu Pak ya. Amin, amin. Sama-sama ya Pak Joko ya. Ini semua dibebaskan dari COVID-19. Jaga jarak, pakai masker. Terima kasih semua. Ya. Oke, bisa live ya. Pak Istanto, makasih Pak Is, Pak Dira, Pak Didi, Pak Makasih Antosiono. Pak. Ya, Ya. salam semua. Assalamualaikum.